Luka itu, apa yang terjadi padamu? Mungkinkah kau benar kecelakaan mobil? Aku tidak ada alasan bohong padamu. Tapi kalau kau tidak percaya padaku, tidak perlu kubuktikan apa. Sean, kenapa tidak pergi? Pergi saja sekarang. Orang sepertimu tidak layak dapatkan itu. Aku beritahu kalian, Sean tinggalkan kalian akan hidup lebih baik. Pak Sean, kontrak seharga 30 miliar sudah siap. Selama kamu tanda tangan, kami juga memberimu bonus 300 miliar. Gaji tahunan 30 miliar dan juga bonus 300 miliar. Bagaimana mungkin? Papaku, bukankah orang yang tidak berguna? Sean, ada apa ini sebenarnya? Wanita ini memberimu 30 miliar. Apa yang dia mau darimu? Lukas memang benar. Kau selingkuh dengan wanita ini. Aku tahu itu. Kau memang tidak baik. Selingkuh dengan wanita lain. Sean, oh Sean, kau tidak berhenti pada apapun, Pak Lukas. Apa maksudmu? Orang-orang ini semuanya dibayar Sean sendiri, pengawalnya sendiri. Dengan gaji 30 miliar, apa aktingmu sudah selesai, Sean? Bagaimana kau bisa palsukan semua ini? Aku tahu itu. Sejak Sean menikahi kakakku, selalu jadi bajingan tidak berguna. Bagaimana bisa bayar 30 miliar untuk merekrutmu? Benar sekali. Wanita ini pada pandangan pertama saja kelihatan seperti sosok besar. Tapi aku Lukas di Jogja juga orang yang terkenal. Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Jadi kau ini aktris. Aku kira kau itu orang penting. Orang seperti kalian berharap kenal aku. Apa kalian tahu siapa aku? Aku tidak peduli kau siapa, aku beritahu kau. Kalau berani main denganku, hari ini kau dan bajingan ini tidak akan bisa pergi dengan selamat. Kalau Lukas benar, kalian berdua tidak akan pergi dengan selamat. Kalian kumpulan orang tidak berguna berani bicara besar di sini? Tangkap mereka. Kau mau apa? Aku perlihatkan apa yang akan kulakukan. Kau berani memukulku? Kau? Mana pakaian dari yang kau pakai ini yang bukan dibelikan putriku? Kalau kau mau pergi silahkan, lepaskan semuanya. Pernikahan 10 tahun tidak bisa dibandingkan dengan cinta pertama yang barusan kembali. Sejak itu, akan kubiarkan kau bebas. Hai Sean, kau itu dewa internet. Menyerahkan karirmu cuma untuk bantu Rena. Kau menyerah padaku dan pada posisi wakil presiden di grup awal. Apa itu sepadan? Iya. Tapi putriku sudah lama menunggumu. Bertahun-tahun dia menunggu. Tapi Rena tidak cuma menunggu 10 tahun. Dia juga melamarku berkali-kali. Sean, ini kali ke-99 aku melamarmu. Mau kau terima atau tidak? Di kehidupan ini, aku hanya ingin menikahimu. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Aku bersedia. Sean, aku mencintaimu. Karena dia istriku. Tugasku untuk membuat dia jadi lebih baik. Untuk itu, aku tidak bicara apa-apa lagi. Kontrak ini sebagai hadiah dariku untuk putriku sebagai ucapan selamat. Terima kasih Pak Arif. Semuanya tolong diam. Sekarang kita sambut bintang perayaan hari ini, yaitu Rena. Bu Rena, tolong naik ke atas panggung. Terima kasih semuanya sudah hadir di pesta perayaan hari ini. Bu Rena, kontrak bernilai miliaran yang Anda dapatkan hari ini, semuanya berkat orang misterius. Siapa orang itu? Seseorang yang mampu. Karena semuanya bertanya-tanya, tidak akan kusembunyikan. Dia tidak cuma orang yang dermawan, dia juga orang paling penting dalam hidupku. Benarkah? Kalau begitu Anda harus memperkenalkannya dengan baik. Apa masih perlu? Tidak perlu menebak, semua orang sudah tahu. Cepat naik ke sini. Kenapa dia? Kenapa dia? Dia. Halo semuanya. Biar ku perkenalkan, ini Pak Lukas. Bukan hanya pacar masa kecilku, tapi juga, meskipun baru kembali selama 6 bulan, dia membantuku memenangkan proyek ini. Jadi, aku sangat berterima kasih padanya. Kenapa dia? Kenapa tidak mungkin Paman Lukas? Dia sangat membantu Mama setelah kembali. Dan lihat dirimu, yang kau lakukan cuma pekerjaan rumah. Sebuah kehormatan untuk bisa hadir di pesta ini. Seperti yang Rena bilang, dia dan aku sudah dekat sejak kecil. Wina, kontrak ini aku dapatkan untuk mamamu. Tidak ada hubungannya dengan Lukas. Papa, kau demam. Cemburu juga, bukan berarti kau bisa bohong. Aku katakan yang sebenarnya. Semuanya, semoga kalian bersenang-senang di pesta perayaan ini. Apa-apaan ini? Apa begini perusahaanmu memperlakukan tamu? Pak, maaf. Rena, aku tidak sengaja. Tidak masalah, biar aku yang urus. Maaf Pak Lukman. Sean,
Ayo minta maaf dan bersulang ke Pak Lukman. Kenapa harus aku? Aku baru operasi, tidak bisa minum alkohol. Perusahaanku baru dapat kontrak grup awan. Lukas sangat berkontribusi. Cepat minta maaf ke Pak Lukman sekarang. Kalau tidak, berikan kupon minta maaf. Tadadadam. Apa ini? Semua ini kupon minta maaf yang kubuat. Jumlahnya 99. Kau melamarku sebanyak 99 kali. Jadi aku bisa memanjakanmu dan memaafkanmu 99 kali. Tapi, kalau sudah kau pakai semuanya, aku akan meninggalkanmu. Aku tidak akan pakai itu. Setiap kali kau memaafkanku, itu akan menyakitimu. Jadi, aku akan menghargaimu. Kupon minta maafku ini kacaramu. Papa, kenapa kau sangat iri? Yang kau lakukan hanya masak di rumah. Minta maaf buat Paman Lukas itu sebuah kehormatan. Sayang, ayolah. Oke, Sejujurnya, harusnya sudah dilakukan di awal. Pak Lukman, saya minta maaf atas perlakuan Lukas. Oh siapa? Atas hak apa kau minta maaf Pak padaku? Lukman, dia suamiku. Jadi kau suaminya Bu Rena? Baik, akan aku akui. Minum semuanya ini. Maafkan kalian. Rena, terima kasih. Untung ada kau. Jangan minta maaf, aku yang terima kasih. Tanpamu, gimana bisa aku dapatkan kontraknya? Minum. Oke, cukup. Jangan muntah padaku. Aku sudah memaafkanmu. Pak Lukman, maaf. Pak Lukman, aku pergi dulu. Sean, apa kau baik-baik saja? Sepertinya Rena masih peduli padaku. Padahal cuma minum sedikit. Memalukan. Ku antar kau pulang. Rena, Paman Lukas, Rena, sepertinya aku terlalu banyak minum. Kau bisa antar aku pulang? Ma, lihat Paman Lukas mabuk. Dia tidak bisa jalan. Bagaimana kalau di perjalanan dia ditabrak mobil? Ayo antar dia pulang. Kalau tidak ikut, aku sendiri yang mengantarnya. Ayo Paman Lukas. Wina, kau itu putriku. Kau bau. Aku tidak mau mengurusmu. Ma, ayo pulang. Kalau gitu ku antar dia pulang. Apa surat cerainya sudah siap? Tinggal 2 kali kesempatan. Harus cepat diakhiri. Siapa yang cerai? Persetujuan apa? Persetujuan apa? Siapa yang cerai? Oh, bukan apa-apa. Cuma ngobrol dengan teman lama soal kasus perceraian. Sudah kuduga, Papa tidak akan menceraikanmu. Ma, aku mandi dulu ya. Iya. Ini untukmu. Sayang, aku pulang. Kenapa kau basah? Aku ambilkan anduk. Tidak usah. Ku belikan kau kue kesukaanmu. Jadi, jangan marah ya. Maafkan aku. Kau basah karena membawakan kue untukku. Iya. Selama kau senang, akan kulakukan apapun. Jadi, maafkan aku. Lain kali, jangan pergi sendiri. Panggil kurir saja. Kau memaafkanku? Ini makan kuemu. Oke. Wow. Kau bawakan kue lagi? Kue apa? Kenapa baju? Bukannya Lukas mabuk. Dia membuang bajunya. Kupikir kau lebih suka cuci pakai tangan. Mencuci satu, ditambah satu lagi kan tidak masalah. Jadi cuci bareng saja. Kau minta aku cucikan? Apalagi, kau kan mencuci bajumu, jadi aku titip bajunya. Aku lelah, aku istirahat dulu. Kabari aku kalau sudah.
Sebelumnya, aku tidak pernah pakai mesin cuci, supaya bajunya tetap bagus. Siapa sangka, sebuah pertimbangan yang kupikirkan cuma dilihat sebagai bantuan gratis. Apa sudah selesai? Sebaiknya kau cuci baju itu hati-hati, itu punya Paman Lukas. Hei, hari ini aku tidur dengan Mama, kau tidur di kamar tamu. Oke, aku tidur dulu. Rena, kue yang kubawakan untukku sangat enak. Ini untuk pertama kalinya aku coba sesuatu yang seenak. Syukurlah kau suka. Iya, bilang saja ke Mama apapun yang kau suka. Dia akan berikan lagi lain kali. Bukannya merepotkan ya? Tidak, Mama bisa belikan apapun yang mau kau makan dan minum. Kau dengar itu? Bukannya tidak ada kue, tapi tidak ada kue untuk... Oh iya, aku minta kau bawa bajuku biar dicuci pasien. Apa itu tidak apa-apa? Kalau merepotkan, biar nanti aku cuci sendiri. Tidak perlu kau pikirkan. Dia sudah terbiasa. Tanganmu terlihat indah. Tidak akan kubiarkan kau mencuci apapun. Bertahun-tahun aku kerjakan pekerjaan rumah, tanganku jadi kasar. Pantas saja dia pikir ini biasa saja. Pa, ada telepon. Maaf kalau mengganggu. Tidak masalah, cuma telepon biasa untuk reservasi restoran. Bukannya besok hari jadi pernikahan kita. Jadi, dia masih mengingatnya. Wina, Paman Lukas? kenapa dia di sini? Ini hari jadi pernikahan kita. Paman Lukas? Kenapa dia di sini? Ini hari jadi pernikahan kita. Aku yang minta dia buat datang. Hari ini ulang tahunnya. Hari jadi pernikahan kita dan ulang tahunnya bersamaan. Kita harus atur perayaan pernikahan kita. Aku masih perlu orang buat menulis undangan dan mengirimkannya. Kalau gitu tanggal 13 Februari saja. 13 Februari? Tapi kenapa? Mulai sekarang sampai 13 Februari masih ada waktu. Karena 13 Februari itu hari yang sangat penting. Hari penting apa? Ayolah, tanggal 13 Februari saja ya. Oke ya. Baiklah, aku ikut denganmu. Tanggal 13 Februari. Sayang, kau yang terbaik. Ayo, Ma, kita masuk. Ayo. Jeroan bakar, tumis daging rusa, brokoli, Rena. Semua ini makanan favoritku. Tidak kusangka kau masih ingat. Bagaimana bisa Mama lupa? Dia punya buku harian yang isinya semua tentangmu. Ulang tahunmu, kesukaanmu. Kalau tidak pergi ke luar negeri, tidak ada yang tahu siapa yang akan dinikahi. Wina, itu masa lalu. Jangan melantur. Aku tidak ngelantur. Aku lihat kau sering baca buku harian itu. Oke, berhenti bicarakan itu. Semua itu masa lalu. Aku pesan kue, bantu aku ambil ya. Baik, Bu. Rena masih ingat aku suka kue. Paman Lukas, apakah seru belajar di Perancis? Tentu saja. Tapi kalau aku tahu pergi ke Perancis membuatku kehilangan orang terpenting di hidupku, aku tidak akan pergi. Paman Lukas, aku tahu beberapa frasa bahasa Perancis. Bantu aku perbaiki pengucapanku ya. Oke. Kalau Paman Lukas papaku pasti keren. Wina, jangan ngelantur. Ma, jangan khawatir. Papa pasti tidak paham. Papa kan bodoh. Lihat, Wina, tidak boleh bicara begitu. Tentu, selama mamamu setuju aku bisa jadi papamu. Ma, cepat bilang iya. Dasar bodoh. Lihat caraku mengambil wanitamu di depanmu. Rena, apa kau akan bilang iya? Lupakan. Bagaimana? Aku tidak lebih baik darinya. Tidak, kau sangat baik. Dia tidak sebaik dirimu. Kalau begitu, panggil aku suami sekarang. Mama, bilang iya. Hari ini ulang tahun Paman Lukas. Suami, apakah semuanya itu tetap saja masih belum cukup? Kau membuat istriku memanggilmu suami. Jadi kalau aku tidak tahu bahasa Perancis, kata suami itu bakal terucap. Tidak begitu, sayang. Pasien, kau salah paham. Dulu waktu Rena masih bersamaku, dia selalu memanggilku suami. Itu cuma nama panggilan karena kami dekat. Romantis sekali. Jadi itu nama eksklusif Paman Lukas. Sayang, itu cuma masa lalu. Jangan salah paham. Aku mengerti.
Oh, kuenya datang. Paman Lukas, ini kue matcha yang kupesan spesial untukmu. Semoga kau suka. Jadi kuenya buat Lukas. Bahkan dia lupa kalau aku alergi matcha. Pasien? Kau mau sepotong? Selamat Pak, Anda pelanggan ke-250 yang menyelenggarakan ulang tahun di sini. Kalau yang ulang tahun mencium pasangannya, pesanannya gratis. Mencium pasanganku? Paman Lukas, kau sangat beruntung. Bisa gratis. Kau menunggu apa? Cium mamaku. Cium dia. Rena, dia mau menciummu dan kau diam saja. Maaf semuanya, ini semua salah paham. Acaranya berakhir di sini. Merusak suasana. Semua orang marah. Rena, apa ini salahku sampai membuat pasien marah? Aku sakit mata. Kalian bersenang-senang. Seiyan, hanya karena ini kau bersikap seperti itu? Biar aku tanya. Pria mana yang bisa terima pria lain mencium istrinya di depannya? Ini ulang tahun Lukas. Aku tidak mau berdebat. Kalau begitu bersenang-senang. Seiyan, Mama. Seiyan, Papa selalu seperti ini, selalu iri. Bukannya masih punya kupon minta maaf. Pakai itu saja. Ayo kita rayakan ulang tahun Paman Lukas. Rena, hari ini ulang tahunku. Dan selama 10 tahun terakhir, ini pertama kalinya kita rayakan bersama. Kau jangan pergi ya. Oke, kemarilah. Aku masih punya hadiah lain. Tidak perlu. Kau hadiah terbaikku. Ini ulang tahun Lukas. Aku tidak mau berdebat. Aku minta maaf. Apa perlu ke rumah sakit? Tidak usah. Rena, cuma tersisa 1 kupon minta maaf. Ini kesempatan terakhirmu. Rena, apa ini yang dinamakan janji? Kalau kau tidak akan melewati batas lagi. Lukas, hari ini aku milikmu. Pernikahan 10 tahun harus berakhir. Seiyan mau menceraikanku. Mustahil, dia sangat mencintaiku. Bagaimana bisa dia mau cerai? Rena, mustahil. Dia cuma main-main mencoba mengaturmu lagi. Dia mau kau kembali padanya. Rena, kau tidak bisa kembali malam ini. Kau milikku. Tidak, aku harus menemuinya. Rena. Yuna, sebelumnya kau mengajakku untuk gabung ke perusahaanmu. Aku setuju. Seiyan, akhirnya kau mau bergabung. Luar biasa. Aku akan menemuimu sekarang. Luar biasa. 10 tahun. 10 tahun penuh. Ayah, akhirnya dia berubah pikiran.
Putriku, apakah itu benar? Jadi Sean setuju 10 tahun. Kita menunggunya 10 tahun, akhirnya harinya tiba. Sean dihormati begitu banyak pemimpin internet. Dia dikenal sebagai dewa internet. Kau harus jemput dia sekarang. Oh tidak, jemput Pak Sean dengan hormat. Oke, Ayah. Apa mungkin kalau Sean tiba-tiba setuju bergabung di perusahaan? Bukannya secara tidak langsung dia menceraikan Rena? Kalau begitu artinya aku punya kesempatan untuk menikahinya. Akan ku cari dia sekarang. Hati-hati di jalan. Mama, jangan khawatir. Kita sebentar lagi akan sampai. Papa tidak akan menceraikanmu. Kak, ceraikan saja dia. Kita harus senang. Dengan ini, kau bisa bersama Kak Lukas. Sean keterlaluan. Lihat saja akan urus dia. Oh sayang, lihat mobil Lukas. Dan lihat dirinya seperti ini dan masih mau menceraikanmu. Kalian berdua harusnya sudah lama bersama. Rena, adikmu akan menikah. Kita harus pikirkan caranya buat punya mobil juga. Jadi aku dan adikmu bisa berkendara dengan nyaman. Sean, tunggu aku. Sean, apa yang kau lakukan? Kita sudah bercerai. Kenapa kau masih di sini? Berhenti cari masalah. Bukannya aku bilang mau pakai kupon minta maaf. Sudah terpakai. 99 kupon sudah terpakai semua. Kak, sepertinya dia bohong padamu. Pasti disembunyikan semuanya. Dia lakukan itu untuk memaksamu minta maaf. Dan kau hanya untuk mendapat perhatian putriku. Kau keterlaluan. Aku tahu. Bagaimana mungkin semuanya terpakai? Kekanak-kanakan. Aku tidak mau punya papa seperti bocah. Sayang, bisa kau berikan kuponnya? Semua kuponnya sudah terpakai. Rena, berpikirlah. Sejak Lukas kembali, berapa kali kau tidak pulang? Berapa kali kau lewati batasannya? Dengar, Rena, aku sangat kecewa. Kita bercerai, kita selesai. Sean, kau tidak pernah bekerja sejak menikah dengan kakakku. Keluarga ini semuanya diurus kakakku. Semua yang kau makan, minum, dan pakai, semuanya dia yang beli. Dasar berdebah tidak bersyukur. Tanpa putriku, apa kau bisa tinggal dengan nyaman? Sean, berhenti cari masalah. Bertiga seperti ini akan malukan dirimu sendiri. Apa itu maksud untukmu? Bukannya kamu mau tinggalkan keluarga kami? Silahkan. Tinggalkan semua yang dikasih putriku. Semuanya. Waktu kau menikahinya, kau datang dengan tangan kosong. Sekarang mau cerai, tapi masih bawa satu koper besar. Apa kau berencana membawa barang kami bersamamu? Besar sekali kopernya. Bisa bilang, di dalam tidak ada isinya. Cepat buka dan biarkan semuanya lihat. Iya. Koper besar. Dan cuma ada 2 baju jelek. Memalukan. Cuma 2 ini? Cuma 2. Yang dibelikan selama 10 tahun menikah. Setelah pernikahan, aku tidak pernah beli apa-apa. Mama, itu artinya baju ini lebih tua dari aku. Aku boleh pergi sekarang? Sean, bilang kalau perlu baju. Aku belikan yang baru sekarang. Papa pasti sembunyikan bajunya. Pura-pura biar dikasihani. Orang dewasa bersikap seperti ini sangat menjijikkan. Mama, terakhir kali di mall, bukannya kau tunjukkan jaket ke papa? Pasti disembunyikan. Bukannya aku bilang itu kelihatan buruk. Terus, kau pergi cari hadiah untuk Paman Lukas. Tidak mungkin. Tidak mungkin cuma 2 ini. Sean, kalau tidak punya baju, bilang saja padaku. Kenapa bersikap seperti ini dan pura-pura menyedihkan? Apa aku harus berpura-pura? Aku bahkan sudah beritahu. Memangnya penting? Kalau kau bilang, pasti berpengaruh. Kami belikan untukmu. Terlambat. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kau selalu mengecewakan. Kau cuma beli barang buat dirimu sendiri. Aku tidak pernah punya apa-apa. Sean, berhenti. Itu cuma baju. Yang terburuk, Rena bisa belikan itu untukmu. Sayang, sebelumnya kau sangat mencintaiku. Apapun yang kulakukan, kau selalu maafkan aku. Kau... Rena, di ingatanku, pasien tidak semenyedihkan ini. Dia sangat tegas hari ini. Apa karena sesuatu? Contohnya, wanita lain? Jadi kau main di belakangku dengan wanita lain? Oke, kau mau pergi kan? Pergilah. Sekali kau keluar dari pintu ini, jangan kembali. Iya, kalau berani pergi, kau bukan lagi papaku. Tidak akan. Aku dengar beberapa orang cerai untuk memecah aset dan memakai uang untuk selingkuhan. Pasien tidak melakukan itu kan? Sean, kau telah berselingkuh. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Sean, aku tidak tahu persis apa yang kau pikirkan. Kau cuma mau uangnya. Apa benar?
Aku bilang tidak. Papa jahat. Kau pakai uang mama untuk menghidupi wanita lain. Aku tidak akan memanggilmu Papa. Pak Sean, tenanglah. Aku sebenarnya punya bukti. Aku punya salinan dari perjanjian cerai bersih. Tanda tangani sekarang. Ini akan membuktikan kau tidak bersalah. Oke. Ku tanda tangani. Kenapa dia sangat tegas? Apa aku sungguh menyakitinya? Tidak. Aku tidak bisa biarkan dia pergi. Dasar tukang numpang. Di saku itu, kau tidak punya uang sepeser pun. Di seluruh badanmu, yang mana semuanya dibelikan putriku kan? Mau pergi oke. Lepaskan dulu semuanya. Jangan kelewatan. Kelewatan? Kelewatan apanya? Kau pakai uang kakakku dan pakai semua yang dia belikan. Kalau tidak kau lepaskan semuanya hari ini, kita lihat saja nanti. Kenapa cuma berdiri? Lepaskan. Rena, apa harus seperti ini? Rena, karena aku menerima lamaranmu, akan aku serahkan gelar Dewa Internet. Perlu 10 tahun buat jadi nomor 1. Sekarang, aku sudah ikhlas. Oke, akan aku lepas. Setelah aku lepas, aku tak ada ikatan lagi dengan keluarga Limarta. Baju ini dibeli 10 tahun waktu kita menikah. Ambil ini. Wow, sayang. Mulai sekarang bajumu cuma boleh kubelikan. Akan kubuat kau jadi pria paling tampan. Oke. Yang aku pakai saat ini hadiah ulang tahun dari putriku. Luka itu. Dan ini kau tawari aku 99 kali. Cincin ini aku kembalikan juga. Sepatu, kaos kaki, was, celana. Bisa aku pergi sekarang? Dasar bodoh. Pergi. Pergi. Jangan kembali lagi. Kau... Saya... Luka itu... Apa yang terjadi padamu? Mungkinkah kau benar kecelakaan mobil? Aku tidak ada alasan bohong padamu. Tapi kalau kau tidak percaya padaku, tidak perlu kubuktikan apa. Sean, kenapa tidak pergi? Pergi saja sekarang. Orang sepertimu tidak layak dapatkan itu. Aku beritahu kalian. Sean tinggalkan kalian akan hidup lebih baik. Pak Sean, kontrak seharga 30 miliar sudah siap. Selama kamu tanda tangan, kami juga memberimu bonus 300 miliar. Gaji tahunan 30 miliar dan juga bonus 300 miliar. Bagaimana mungkin? Papaku, bukankah orang yang tidak berguna? Sean, ada apa ini sebenarnya? Wanita ini memberimu 30 miliar. Apa yang dia mau darimu? Lukas memang benar. Kau selingkuh dengan wanita ini. Aku tahu itu. Kau memang tidak baik. Selingkuh dengan wanita lain. Sean, oh Sean, kau tidak berhenti pada apapun. Pak Lukas, apa maksudmu? Orang-orang ini semuanya dibayar Sean sendiri, pengawalnya sendiri. Dengan gaji 30 miliar, apa aktingmu sudah selesai, Sean? Bagaimana kau bisa palsukan semua ini? Aku tahu itu. Sejak Sean menikahi kakakku, selalu jadi bajingan tidak berguna. Bagaimana bisa bayar 30 miliar untuk merekrutmu? Benar sekali. Wanita ini pada pandangan pertama saja kelihatan seperti sosok besar. Tapi aku Lukas di Jogja juga orang yang terkenal. Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Jadi kau ini aktris. Aku kira kau itu orang penting. Orang seperti kalian berharap kenal aku. Apa kalian tahu siapa aku? Aku tidak peduli kau siapa, aku beritahu kau. Kalau berani main denganku, hari ini kau dan bajingan ini tidak akan bisa pergi dengan selamat. Kalau Lukas benar, kalian berdua tidak akan pergi dengan selamat. Kalian kumpulan orang tidak berguna, berani bicara besar di sini? Tangkap mereka. Kau mau apa? Aku perlihatkan apa yang akan kulakukan. Kau berani memukulku? Kau? Aku tidak cuma berani memukulmu. Kalau kau berani ganggu Sean lagi, aku pastikan kau hilang dari Jogja. Saya, ayo. Baiklah. Saya, wanita ini, apa maksud dia? Aku tidak ada kewajiban lagi menjelaskannya padamu. Saya, Nona Rena, tolong hargai. Sean sekarang bukan suamimu lagi. Aku belum tanda tangan surat cerai, dia masih suamiku. Nona Rena, bukti perselingkuhanmu sudah dikirimkan ke pengadilan. Ini pemberitahuan pembubaran pernikahan sepihak. Kalian berdua sekarang bukan suami istri lagi. Ayo. Sean! 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 Sean!
Aku pasti memikirkan bagaimana bisa dia memanggil namaku. Sayang, apa kau mau menepi? Tidak. Rena. Mama! Bangunlah. Kak, tidak apa-apa. Ayo kita masuk dulu. Hei, pelankan suaramu. Anakku, bukankah kau berencana mau beli villa? Uang itu ada di sini. Ah, Bu, bukankah ini tidak baik? Ini uangnya kakak. Oh ayolah, apa beda miliknya dan bukan miliknya? Kau itu kan adiknya. Di keluarga Limarta, kau satu-satunya anak laki-laki. Jadi, uang yang dihasilkan harusnya jadi milikmu. Apa salahnya uangnya untuk beli villa? Tapi kalau kakak sampai tahu... Jangan khawatir, tidak ada kalau. Jadi uang ini kau mau atau tidak? Kalau tidak, aku kembalikan saja. Ibu. Iya. Aku sudah lama mau beli villa. Kakak menghasilkan banyak uang. Apa salahnya pakai sedikit? Begitulah, anakku. Ayo, kita beli villa yang besar. Ibu, apa kau lihat kartu rekeningku? Kartu apa? Aku nggak lihat apa-apa. Apa yang harus kulakukan? Uang di rekening itu untuk gaji karyawan. Kalau hilang, pasti jadi masalah besar. Aku tahu. Sean bajingan itu pasti telah mengambilnya. Benar-benar. Dia takut setelah bercerai, dia tidak punya uang, jadi dia mencuri kartu rekeningmu. Sean, sayang, ini gajiku bulan ini. Mulai sekarang, gaji bulananku akan jadi punyamu juga. Rena, wanita harus simpan miliknya sendiri. Dengan begitu, kalau ada sesuatu terjadi, kau bisa tangani. Sayang, aku tahu kau selalu baik padaku. Itu tidak mungkin. Sean tidak seperti itu. Rena, aku kasih tahu untuk kebaikanmu. Kau tidak seharusnya biarkan Sean membodohimu. Dia selama ini baik padamu untuk menurunkan kewaspadaanmu. Jadi dia bisa mencuri uangmu. Iya benar kak, itu pasti dia. Bagaimana bisa seperti ini? Aku benar-benar salah menilainya. Tidak apa-apa Rena, kita pulang dan istirahat dulu. Lanjutkan besok. Anakku, besok kita beli villa besar itu. Masalah ini biar Sean saja menanggungnya. Wow Bu, villanya besar sekali. Anakku, lihat di sana bahkan ada kolam renang. Ini benar-benar mewah. Hei Bu, Ah? kau pikir setelah kita beli villa ini dan pakai uang kakak dari kartunya, setelah itu dia pasti akan putuskan hubungan dengan kita? Dia tidak akan berani. Kau sebentar lagi menikah. Aku akan buat dia belikan kau villa dan juga mobil yang mewah. Terima kasih Bu. Selama 10 tahun, aku tidak pernah beli apapun untuk diri sendiri. Mulai hari ini, aku hidup sendiri. Halo, Pak. Perlihatkan padaku unit yang paling mewah. Baik-baik. Lewat sini silahkan. Bu, Ah? lihat, bukankah itu Sean? Itu benar-benar dia. Apa yang dilakukan di sini? Anakku, ayo. Ayo. Pak, tolong tanda tangan di sini. Selamat, Pak. Kau sekarang pemilik dari unit Sungai Emas. Berikan padaku. Dasar orang yang tidak berguna. Dari mana kau dapat uang untuk beli rumah? Berikan uangnya padaku sekarang. Iya, kita benar selama ini. Kau ambil uang kakakku. Seperti yang diharapkan, hatimu busuk. Semua yang kau sentuh itu Kau kotor. ini berani tidak mengaku. Kau menikahi putriku selama 10 tahun tidak pernah menghasilkan uang. Hanya perceraian. Dan kau sekarang membeli rumah kalau kau tidak mencuri uangnya. Lalu dari mana uang itu? Aku tidak pernah pakai sepeser uang darinya. Kau tidak percaya, panggil dia. Aku tidak perlu bertanya. Aku tahu sendiri. Bu, jangan buang energi padanya. Geledah saja dia. Pasti ada uang itu di dia. Cepat dan serahkan uangnya. Atau aku sendiri yang cari. Ayo cepat serahkan. Kau orang tua, hari ini aku beri pelajaran atas nama orang tua. Astaga, anakku! Kau berani memukul seseorang? Iya, aku memukul. Saat aku dan Rena belum bercerai, aku terus menahan lagi dan lagi. Sekarang aku sudah bercerai, lalu kenapa? Kau masih berpikir dia bisa menginjakku? Kalian, apa artinya bagiku? Tidak bisa dipercaya. Kau benar-benar kelewat batas. Kau menceraikan putriku. Dan kau pikir kau sudah sukses? Kau berani memukulku? Aku sudah tahu sejak lama kau bukan orang baik. Kau memang bajingan. Kalau kau berani pukul aku hari ini, tidak akan selesai sampai di sini. Akan kuberitahu kakakku. Serahkan kunci rumahnya. Kenapa? Ini
ini milikku. Itu benar, tidak cuma rumah ini yang punya kami. Bahkan uang yang kau bawa, itu milik kami. Mana sini? Ayo berikan. Siapa yang pegang kunci ini berarti pemiliknya. Atau kau pikir di siang hari bolong kau bisa merebutnya kembali? Sean, kartu rekeningku. Apa kau benar-benar mencurinya? Bu Rena, kami menemukan kartumu sudah dipakai di Jogja nomor 1. Pengeluaran 5 miliar. Apa katamu? Kirimkan alamatnya. Aku ke sana sekarang. Sean, kau baru saja menceraikanku. Sekarang kau curi uangku untuk beli villa. Menjijikan. Berikan uangnya, lalu kembalilah dan berlutut minta maaf pada Rena. Kalian orang-orang tidak berguna. Kau berani menyuruh Pak Sam berlutut? Tangkap mereka. Hentikan. Sean, kenapa kau curi uangku? Aku tidak mencurinya. Nona Rena, kau bodoh sekali. Pencurinya keluargamu tapi kau tidak tahu. Dan kau salahkan pria tidak bersalah. Apa maksudmu? Apa kau bilang Sean curi uangmu? Iya, aku punya buktinya di ponselku. Kenapa kau tertawa? Menurut penyelidikanku, total kekayaan Nona Rena itu cuma 10 miliar. Itu benar. Putriku di usia muda sudah jadi bos besar. 10 miliar itu kau tidak akan punya seumur hidupmu. Sejak kapan 10 miliar itu bisa jadi sesuatu yang membanggakan? Kau beritahu kebenarannya. 10 miliar cuma bisa beli kamar mandi di rumah Pak Sean. Apa maksudmu? Apa kau tidak dengar? Maksudku, bahkan gabungan semua asetmu tidak akan bisa membeli rumahnya. Jadi orang yang mencuri uangmu bukan Sean. Kau bilang begitu bukan berarti benar. Apa kau punya bukti? Tentu saja. Properti yang baru dibeli Pak Sean Mansion nomor 1 Jogja. Total area 1.500 meter persegi. Harga 90 miliar. Paling mahal dan paling mewah di daerah Jogja. Apa katamu? 90 miliar? Dia itu bukan siapa-siapa. Bagaimana bisa punya uang sebanyak itu? Nona Rena, aku tidak bermaksud merendahkanmu. Tapi seluruh kekayaanmu, kalau digabungkan tidak sepadan dengan apa yang baru dikeluarkan oleh Pak Sean. Tidak mungkin. Aku menikah dengannya selama 10 tahun. Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Bagaimana bisa dia punya banyak uang? Itu karena kau bodoh. Kau tidak tahu? Pak Sean itu orang yang jauh di atas imajinasimu. Aku tidak percaya. Nona Rena, biar aku ingatkan kau. Apa kau tidak berpikir soal kenapa adikmu dan ibumu bisa ada di kantor ini? Kami kebetulan bertemu Sean saat dia masuk ke sini. Jadi kami ikuti dia masuk ke dalam. Iya kak, kami ikuti dia. Kami datang setelah dia. Ibu, apa yang kau katakan itu benar? Apa? Kau tidak percaya padaku? Nyonya Zara, kalau yang kau katakan itu benar, lalu kenapa di kontrak berjumlah 5 miliar ini ada nama Rena? Nona Rena, sekarang kau harusnya tahu siapa yang mencuri uang. Ibu, adik, apa uangnya benar-benar kalian curi? Ibu, adik, apa uangnya benar-benar kalian curi? Jadi kenapa kalau benar? Itu cuma 5 miliar. Kau itu kakaknya, adikmu cuma mengambil sedikit uangmu, apa salahnya? Itu uang untuk bayar karyawanku. Kalau mereka tidak dibayar, mereka akan menuntutku. Apa yang harus kulakukan? Aku mewakili Pak Sean dan akan menuntut kalian semua karena menuduh dia dan berusaha menipu asetnya. Tidak begitu kak. Benar tidak seperti itu. Tolong selamatkan aku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku dibutakan keserakahan. Aku tidak mau masuk penjara. Tidak mau masuk penjara, Putriku, kak. putriku yang baik. Aku sangat mencintaimu dari kecil. Tolong kasihani adikmu dan aku. Adikmu masih muda. Dia akan mau menikah. Kalau dia sampai masuk penjara, keluarga Limarta kehilangan ahli warisnya. Aku mohon padamu, putriku. Sean, kuncimu. Kak, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Bawa mereka. Jangan sentuh anakku. Lepaskan. Kak, kau harus selamatkan aku. Putriku, kalian semua. Anakku. Sean, kejamnya dirimu. Ini caramu balas dendam padaku. Kalau mereka tidak mengganggu, mereka tidak akan seperti ini. Kita baru saja bercerai. Dan kau bawa wanita ini untuk menggangguku. Ini caramu bayar semua kenangan kita. Bagaimana dengan kita bahkan belum bercerai dan kau sudah bersama pria lain? Aku sakit dan kau tidak datang ke rumah. Apa yang kau pikirkan? Itu hanya pekerjaan. Lukas banyak membantu perusahaan. Dia bahkan dapatkan proyek besar untukku dan kau tidak bisa apa-apa. Silakan terserah padamu saja. Oh iya benar. Proyek besar yang kusebut, aku tidak bekerja dengan grup Limarta lagi. Sean, apa kau gila? Kau pikir dekat dengan wanita ini membuatmu pura-pura jadi ketua dari grup Pierre? Kau pikir kau bisa ikuti jejak mereka? Akan kubuat kau bayar 100 kali lipat. Transfer 100 juta secara diam-diam. Dia pasti tidak akan sadar. Lukas,
kenapa kau di sini? Kau sudah kembali. Aku lihat sekarang kantormu sedikit berantakan, jadi aku membersihkannya. Saat ini aku bereskan mejamu lagi. Kau memang terbaik. Berbeda dengan... Lupakan saja, duduklah. Ada apa, Rena? Apa Sean mengganggumu lagi? Beritahu aku akan mengurusnya. Saya bergantung pada wanita kaya. Dia bahkan beli Mercedes harga 90 miliar. Dan wanita itu permalukan aku. Aku tidak bisa menerimanya. 90 miliar? Astaga. Aku benar-benar mengusirnya. Kenapa dia hidup lebih baik sekarang? Jangan khawatir, Rena. Kau masih punya aku. Dalam beberapa hari, bukankah grup Yera akan tanda tangani kontrak miliaran? Tenanglah. Santai saja dulu. Aku pastikan mereka berikan kontraknya padamu. Saat kita dapatkan kontraknya, Sean dan wanita itu akan jatuh di bawah kaki kita. Benarkah? Kalau begitu saat tanda tangan, kita pergi bersama, oke? Tentu saja. Rena, beberapa hari ke belakang, aku jalankan bisnis untuk perusahaan. Uang untukku. Oh, aku tahu. Kau sudah bekerja keras. Akan kuberitahu pihak keuangan kau bisa pakai berapapun dari akun perusahaan. Terima kasih. Dia benar-benar bodoh. Dengan ini, seluruh perusahaan cepat atau lambat akan jadi milikku. Setelah kau tanda tangani kontraknya, aku akan mengeluarkanmu, ibumu, dan juga bajingan itu. Astaga, apa aku bermimpi? Ruang perjamuan ini tempat teratas di Jogja. Uang saja tidak cukup. Benar sekali. Bu, aku akan katakan ini. Kalian berdua, aku habiskan banyak uang untuk kalian. Ini tempat grup Yere. Kalau kalian buat masalah lagi, aku tidak akan menolong kalian. Jangan khawatir, sebelum ini adikmu dan aku cuma bingung. Iya. Baiklah, Rena. Hari ini kita harus fokus untuk tanda tangan kontraknya. Lukas, kau memang hebat. Mulai sekarang, kita akan nikmati hidup bersamamu. Kontrak ini dikirim oleh surga. Aku akan ambil kesempatan ini untuk menang dari Rena dan semuanya. Kau terlalu memujiku, Bibi. Menolong Rena, itu kebanggaanku. Oh iya benar. Semuanya yang ada di sini bisa dibilang peluang besar. Mulai sekarang kita bisa berjalan di Jogja. Rena, lihatlah Lukas. Dia lebih baik dari Sean. Iya, Kak. Saat itu apa matamu tertutup pasir? Bagaimana bisa kau suka dengan Sean? Mama, kapan Paman Lukas akan jadi papaku? Sean, beraninya kau datang ke sini. Sean, tempat seperti ini tidak cocok untukmu. Sean, kau pikir kau pantas di sini? Keluar sekarang. Kalau aku pergi, maka acara hari ini tidak akan berjalan. Apa kau bilang? Maksudmu tanpa kau hari ini, acaranya tidak akan terjadi begitu? Sean, jangan bilang setelah kakakku mengusirmu, kau jadi trauma, lalu menjadi gila. Dengan statusmu, kau pikir bisa buat acara seperti ini? Apa aku layak? Percaya atau tidak, cuma dengan satu kata, aku bisa batalkan apa yang kau sebut kontrak 10 triliun itu. Bajingan, kau cuma tahu cara menggertak. Kalau punya kemampuan, batalkan sekarang juga. Itu sudah dibatalkan. Sean, oh Sean, kau sungguh tahu cara berakting. Kusarankan padamu untuk periksakan otakmu. Hari ini, acara yang dibuat khusus untuk Rena. Kau berpikir berlebihan. Hari ini, tidak ada hal untukmu. Sean, berhenti mengacau. Apa kau pikir kami bodoh? Kau cuma pamer. Pak Sean benar. Keluarga Limarta kalian bisa seperti ini. Itu karena Pak Sean. Kalau yang kau bilang itu benar, selama ini aku sudah mendukung keluarga Limarta. Dan dengan satu kalimat kau tidak anggap seluruh kerja kerasku. Lukas tidak cuma dapatkan kontrak untukku, dia juga naikkan pemasukan perusahaanku setinggi 50%. Tidak sepertimu, cuma bisa omong kosong. Apa kau benar berpikir dia melakukan segalanya? Lalu siapa? Apa itu kau, orang yang seharian di rumah dan tidak melakukan apa-apa? Kau bodoh sekali. Pak Sean cuma perlu satu panggilan untuk kasih perusahaanmu keuntungan 100 kali lipat. Kau bilang apa? Cuma dengan satu panggilan? Apa kau pikir dia ini dewa internet? Pengangguran tidak berguna sepertimu. Seseorang berani bicara soal ketua grup Yere seperti itu? Mereka pasti gila. Pak Sean, grup Yere kami sudah menunggu siang dan malam dan akhirnya kau di sini. Pak Arif, kau terlalu memujiku. Menerima pengakuanmu, artinya kami tidak mengecewakanmu. Kalau tidak, pasti kacau. Kita belum memperkenalkan diri masing-masing. Aku pikir ini waktu yang tepat. Semuanya aku umumkan, mulai saat ini Pasian yang jadi ketua grup Yere. Sekarang aku resmikan grup Limarta sudah kehilangan kontrak 10 triliunnya. Tidak, Sean, kontrak itu kalau tidak kau berikan kepada Rena, kau akan beri pada siapa? Kau dan Rena, selama kau tanda tangani kontraknya, paling buruk aku bisa mengundangmu kembali ke keluarga Limarta lagi.
Benar. Menetap di keluarga Limarta itu sebuah anugerah. Sean, kalau kau tidak berikan kontraknya padaku, lalu pada siapa? Grup Linda, perusahaan yang tidak bisa menghasilkan uang. Bahkan kalau kau berikan kontraknya, tidak akan bisa menolong mereka. Demi konsumen dan grup yang bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan seperti itu masuk kualifikasi kami. Apa ada masalah? Rena, cepat dan bicara pada Sean. Kita tidak bisa kehilangan kontrak itu. Iya, Kak. Tidak mungkin. Bahkan tanpa kontraknya, aku masih punya Lukas di perusahaanku. Dasar, apa gunanya perusahaan bangkit? Apa kau tidak tahu kontrak 10 triliun ini berarti apa? Itu bisa bawa perusahaan kita keuntungan besar. Lukas, server kita tiba-tiba rusak. Menurut perintahmu, tidak ada yang berhasil. Kau sudah coba semua yang aku bilang? Sudah, tapi tak berpengaruh. Sekarang servernya beruntung besar-besaran. Dasar bodoh, perusahaan menggaji kalian mahal. Kalian tidak bisa apa-apa. Apa masalah ini sudah menyebar? Apa Bu Rena tahu? Di antara para petinggi, cuma teknisi Pak Lukas yang tahu. Dan perusahaan benar-benar jatuh. Bu Rena harus segera tahu berita ini. Tidak. Sekarang Arif ada di sini. Aku harus kabur sekarang. Kalau ini tersebar, aku tidak bisa kabur. Bagusnya aku sudah siapkan rencana. Kalau tidak, aku tidak akan dapat apa-apa. Berita buruk, Bu Rena. Server perusahaan kita dari atas sampai bawah hancur semua dan saham kita anjlok. Sekarang semua dana kita ditransfer keluar. Teknisi sudah periksa alamat IP. Mereka menemukan siapa? Cepat katakan. Pak Lukas. Lukas? Tidak mungkin. Tidak mungkin Lukas. Lukas, dari tadi dia di sini. Lukas. Hentikan. Saat ini dia pasti sudah ke bandara untuk kabur. Tidak mungkin. Tidak mungkin Lukas. Itu tidak mungkin. Pasti bukan dia. Lukas itu berjasa bagi perusahaan. Saat grup Limarta masih kecil, dia dapatkan 20 miliar dari grup Yere ke grup Limarta. Dia tidak akan pernah lakukan ini ke perusahaan. Aku tahu sekarang. Sean, kau cemburu pada Lukas. Kau menjebak dia. Kau rencanakan semua ini. Kau fitnah dia kan? Itu pasti kau. Rena, aku penasaran apa yang Lukas berikan padamu sampai kau begini untuk membuatmu percaya semuanya salah dia. Apa dia pahlawan bagi grup Limarta? Karena grup Yere. Kenapa grup Yere menolong kita? Itu karena aku. Sean, jangan pikir cuma karena kau dekat dengan grup Yere dan jadi ketua grup Yere, aku bisa percaya padamu. Bagaimana bisa orang sepertimu kena orang dari grup Yere? Rena, apa kau tahu kenapa kau jatuh hari ini? Karena kau bodoh. Karena kau gampang dibodohi. Kau tidak percaya padaku kan? Baik, bawa ke sini. Lukas bilang dia lulus dari MIT dan dia mendapatkan gelar PhD kan? Lihat lain. Ini dokumen pendidikan asli. Dan juga, saat itu Lukas mengaku dia dapat 20 miliar dari grup Yere. Ini juga dokumen asli dari grup Yere. Lihat baik-baik, tanda tangan siapa itu? Nona Rena, alasan grup Yere mensponsori grup Limarta itu karena Pak Sean. Ini kau? 10 tahun. Kau akhirnya tahu. Lalu kenapa kau tidak bilang dari awal? Aku sudah bilang. Apa kau percaya padaku? Kau selalu kira dia melakukannya? Tidak mungkin. Selama krisis masa lalu grup Limarta banyak sekali masalah teknis. Lukas yang membantuku. Tidak mungkin salah. Krisis teknis? Orang yang bahkan tidak lulus kuliah. Apa bisa tahu soal krisis teknis? Biar aku perkenalkan dia. 10 tahun lalu Pak Sean dihormati di dunia oleh pemimpin internet sebagai dewa internet. Hidupnya selalu baik. Tapi karena kau, dia tinggalkan karirnya untuk merawatmu. Dan akhirnya kau dan ibumu membuangnya. Jadi begitu, Papa sangat hebat. Tidak heran Lukas tidak pernah perlihatkan kemampuan komputernya di depanku. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Pasien, Lukas sudah ditangkap. Dia hampir kabur. Lukas, kau bajingan. Kau kacaukan perusahaanku. Kau buat aku kehilangan orang tersayang. Nah sekarang lihat aku. Aku tidak akan memaafkanmu. Rena, aku sudah salah. Tolong maafkan aku, Rena. Pak Sean, apa yang harus dilakukan pada Lukas? Hilangkan dia. Baik. Sean, kau tidak boleh begini, Sean. Kau bajingan, Sean. Sean, ini semua salahku. Aku terlalu percaya rumor. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar mulai saat ini aku akan baik padamu. Aku janji, tolong maafkan aku, oke? Papa, kau sayang Wina. Tolong maafkan Mama dan aku. Putriku, jangan menang. Papa, jadi kau memaafkan kami? Aku bukan ayam. Panggil aku paman. Kau dan ibumu
sudah memutuskan hubungan denganmu. Bukankah kau mau Lukas menjadi ayahmu? Mulai hari ini, dia adalah ayahmu. Semuanya sudah selesai. Ayo pergi.